Halo pemirsa, Direktur Teknik PDAM Solo, Jawa Tengah dicopot dari jabatannya karena terbukti memperkosa seorang siswi SMA. Selain diancam, korban dibujuk pelaku untuk menonton video asusila. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Melakukan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 untuk jajaran kuda, 86. Pemirsa, diduga korsleting listrik sejumlah rumah dan lapak pengepul barang bekas di Cakung, Jakarta Timur terbakar. Warga panik berupaya menyelamatkan barang berharga milik mereka. Kobaran api membakar sejumlah rumah semi permanen dan lapak pengepul barang bekas di Jalan Jatinegara Indah, Cakung, Jakarta Timur. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke rumah lainnya dan semakin membesar. Petugas yang tiba di lokasi melokalisir api agar tidak semakin membesar. Akibat kejadian ini sejumlah warga yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah yang sedang ditinggal penghuninya. Tidak banyak diketahui warga di sini karena tahu ada penyalahan di rumah yang sempat kosong. Ya, ada satu penyalahan sehingga menyambar ke bagian sekitarnya. Ini sebelum rumahnya cuma rumah semi permanen. Tidak ada korban jiwa, api padam 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting di mesin mobil minibus terbakar saat terjebak macet di kota Tangerang, Banten. 3 penumpang mobil berupaya menyelamatkan diri. Ini ada pemadam OTW udah. Sebuah minibus terbakar di Jalan Benteng Betawi, kota Tangerang, Banten. Besarnya api dengan cepat menghabiskan seluruh bagian dalam mobil. Saat kejadian, mobil membawa 3 penumpang dan sedang terjebak macet. Para penumpang menyelamatkan diri sebelum api membesar. Petugas yang datang segera memadamkan api. Dugaan sementara, mobil terbakar akibat korsleting di bagian mesin. Ya paling kalau korsleting listrik lagi macet tadi. Ya udah kayak gitu aja. Karena bukan saya yang bawa, sini cuma ini doang. Tadi siapa yang bawa, Pak? Abang, Sendiri atau emang sama keluarganya dia. Oke, tapi keadaan gimana? Selamat semua? Alhamdulillah, selamat. Api padam 1 jam kemudian. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Mobil minibus berpenumpang 8 orang terjun ke jurang di Lombok Timur sedalam 20 meter. 3 orang tewas, seorang bocah ditemukan selamat tersangkut di atas tebing. Warga lari histeris menyelamatkan korban kecelakaan mobil yang terjun ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Raya Pusuk Sembalun, Lombok Timur. Terlihat seorang bocah selamat menangis histeris tersangkut di atas tebing. Peristiwa berawal saat korban berpenumpang 8 orang, 2 diantaranya anak-anak, melaju dari arah Sembalun menuju Suela, melintasi jalur menurun dan berliku. Kecelakaan diduga akibat remblong sehingga mobil lepas kendali dan terperosok ke jurang. 3 orang tewas di lokasi dan 5 penumpang lainnya alami luka. Itu terjadi out of control dari yang bersangkutan, di mana dalam 1 unit kendaraan tersebut itu membawa 8 penumpang, di mana diinformasikan awal ada 3 penumpang yang meninggal di tempat. Kemudian yang lain masih penanganan medis di Puskesmas Sembalun. Korban dievakuasi ke Puskesmas Sembalun. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Seorang pencuri motor tertangkap saat bersembunyi pada saluran air di kota Pasuruan, Jawa Timur.
Pemilik motor memergoki aksi pelaku hingga mengundang perhatian warga. Seorang pencuri motor tertangkap warga saat bersembunyi pada sebuah saluran air di kawasan pabrik kabel di Jalan Kiai Sepuh, Pasuruan, Jawa Timur. Warga memaksa pelaku keluar dari persembunyiannya. Peristiwa berawal saat pelaku mencuri motor dari sebuah warung jamu. Aksi pelaku dipergoki pemilik saat akan membawa motor incarannya. Kondisi motor yang terkunci ganda membuat pelaku tak bisa kabur. Pelaku yang panik lari dan menceburkan diri ke saluran air. Terus nggak bisa jalan sepeda, tadi lari di Uber. Nyuri sepeda motor. Nyuri sepeda motor. Ada berapa Pak malingnya? Cuman satu yang lari. Yang lari ya? Iya. Berarti ada 2 ya? Nggak tahu ya. Polisi yang sedang melintasi lokasi kejadian segera mengamankan pelaku dari amukan warga. Untuk pelapor sudah berteriak-teriak maling, maka warga di seputaran itu mengejar untuk terlapor tersebut, sehingga untuk terlapor lari di kawasan industri dan menjebur di gorong-gorong. Pelaku mendekam di Mapolres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Sebuah truk tersangkut kabel yang melintang di Jalan Mardani Raya Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kabel melintang di badan jalan membahayakan pengendara jalan. Rangkaian kabel melintang di badan jalan Mardani Raya Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara motor harus melewati bawah kabel untuk melanjutkan perjalanan. Bahkan sebuah truk harus berhenti karena tersangkut untayan kabel. Sang kernet pun berupaya mengikat beberapa kabel yang menjuntai. Diduga, kondisi kabel yang semrawut dan melebihi beban membuat sebagian kabel akhirnya putus. Sampai motor-motor yang berurutan dari sini tuh saling tujuh dia, jatuh semua di sini. Jatuh? Iya, sampai jatuh. Gara-gara kabel ini melorot. Iya. Saya telepon ke Telkom nggak ada respon. Itu melorotnya kenapa ya Pak ya? Nah nggak tahu, mungkin karena terlalu berat ini. Putusnya sejumlah kabel ini mengakibatkan antrian kendaraan yang akan melintas. Warga berharap petugas segera memperbaiki kabel yang membahayakan pengendara ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, minibus yang ditumpangi 11 penumpang wisatawan asal Bali terjun ke jurang sedalam 40 meter di kaki Gunung Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Evakuasi korban terkendala lokasi yang terjal dan licin akibat diguyur hujan. Warga berupaya mengevakuasi 11 penumpang yang merupakan satu keluarga dari dalam mobil yang terjun ke jurang di Desa Kenjok, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Evakuasi 11 penumpang, 2 diantaranya anak-anak, terkendala lokasi yang terjal dan licin akibat diguyur hujan. Para penumpang asal Bali ini usai berwisata di kawah Gunung Ijen, Banyuwangi. Pengemudi diduga kelelahan dan mengantuk hingga tak bisa menguasai kendaraan saat di tikungan kaki Gunung Ijen tersebut. Supirnya agak ngantuk, kemudian agak laju pas tikungan, tidak bisa mengendalikan, akhirnya mobil terjun ke arah kanan dari arah Ijen ke Banyuwangi. Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi mobil dari dasar jurang sedalam 40 meter. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi SPG Rokok ditemukan tewas di kamar kosnya di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah obat di dekat jasad korban. Ayi Astri Yulianti, 25 tahun, ditemukan tewas di kamar kosnya di Kampung Sindang Hayuk, Kahuripan, Tasikmalaya, Jawa Barat.
Korban diketahui seorang mahasiswi yang bekerja sebagai SPG rokok. Korban pertama kali ditemukan oleh temannya yang berkunjung usai makan bersama dengan korban. Tak mendapat jawaban, teman korban mendobrak pintu kos dan menemukan korban tewas di atas kasur. Hasil olah TKP, di samping jasad korban ditemukan sejumlah obat berbagai jenis. Yang bernama saudari Ai, kurang lebih umurnya 25 tahun dan sekarang sudah dilakukan olah TKP dan oleh tim Inapis Polres sedang dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan awal mungkin? Ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya untuk diotopsi. Polisi selidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Polisi tetapkan 3 tersangka baru dalam kasus mafia tanah korban artis Nirina Zubir. Lokasi bangunan aset milik keluarga artis Nirina Zubir di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat dirampas sindikat mafia tanah. Kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir masih dalam penyidikan. Pada kejadian ini polisi menetapkan 3 tersangka baru. Ahmad Efriliato Ordiba, karyawan bank, Ahmad Syaf Alatas, penyandang dana, dan Cito, pembuat surat palsu yang seolah-olah dari Nirina. Saat ini 1 tersangka baru masih buron. Penetapan 3 tersangka baru berdasarkan proses persidangan dengan 5 terdakwa. Berdasarkan petunjuk yang didapat dari hasil persidangan, sehingga ditetapkan 3 tersangka baru. 3 tersangka baru dan sudah kita amankan. Kemudian 1 juga akan menjadi tersangka, tapi dia masih di PO, masih kita cari. Penetapan ketiga tersangka baru ini merupakan kejutan bagi Nirina. Saat ini Nirina Zubir sedang fokus pada proses persidangan dengan 5 terdakwa. Karena di sini jujur kami sekeluarga kaget gitu. Tiba-tiba di tengah kami kemarin sedang menghadapi sebuah kegalauan bahwa sidang tertunda segala macam. Tiba-tiba kami diberikan kabar bahwa adanya tersangka baru. Berarti kan istilahnya ada proses pengembangan penyidikan yang semula tadinya dari 5 orang tersangka sekarang ditambahkan lagi, berarti masih nambah lagi dan masih diproses lagi gitu. Jadi saya sih jujurnya terkejut gitu. Semua pihak berharap oknum mafia tanah di Indonesia segera dituntaskan. Dari Jakarta, Ayah RJ, Dias Triawan, Guntul Zulkarnadi melaporkan. Tidur di kursi saat menjaga dagangannya, handphone milik tukang cendol di Depok, Jawa Barat digasak maling. Pelaku mengambil handphone dari genggaman korban dan aksi pencurian ini terekam CCTV. CCTV merekam aksi seorang pria mencuri handphone milik seorang pedagang cendol yang tertidur di warung Jalan Saman Iskandar 5, Depok, Jawa Barat. Pelaku berusaha menggeser handphone perlahan-lahan dari genggaman korban yang tertidur pulas. Dirasa situasi aman, pelaku gasak handphone dan kabur melarikan diri. Saat kejadian, kondisi sedang sepi karena korban lebih dulu membuka lapak dibanding lapak lainnya. Pelakunya tadi kayaknya mau beli udah udah nyerek korbannya, mau beli, cuman korbannya kagak bangun. Terus mungkin pelakunya ngeliat ada kesempatan HP di perut, jadi pelaku mencuri handphone itu. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ditinggal sholat maghrib, sepeda motor milik seorang perawat di Pondok Cabe 4, Tangerang Selatan digasak maling. Aksi pencurian ini viral di media sosial.
Seorang pria beraksi merusak kunci kontak motor incarannya yang terparkir di depan klinik di Pondok Cabe 4, Tangerang Selatan, Banten. Aksi pelaku terbilang nekat karena beraksi saat kondisi jalan ramai. Korban baru menyadari motornya hilang usai menjalankan sholat maghrib dan melihat area parkir, kendaraannya telah tiada. Habis maghrib gitu, ditinggal sholat sebentar, pas keluar mau beli cari makan, udah nggak ada. Oke. Kira-kira 2 orang, kurang lebih 2 orang. Korban melaporkan pencurian motornya ke Mapolsek Pamulang dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Teknik PDAM Tirtawening Solo dicopot dari jabatannya karena memperkosa seorang siswi SMA. Bagaimana kasus ini terungkap? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Sergap Investigasi. Bantuannya 8 untuk jalan muda, 8